Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Velania Dinda Francisca dan rekan-rekan saya, Vanessa Surya Ramadan, Vera Widiawati, dan Amalia Roberti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah BK Belajar yang diampu oleh yang terhormat Ibu Risma Anita Puryani MPD dan yang terhormat Ibu Sylvia AR MPD. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai paradigma baru dalam pendidikan dan konsep dasar belajar. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mission. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Sedangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses enquire dan discovery learning. Dengan pembelajaran konstruktivisme, memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa sebagai stakeholder terlibat langsung dengan masalah yang ada dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan skenario pembelajaran berbasis masalah ini, siswa akan berusaha memberdayakan seluruh potensi akademik dan strategi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah secara individu maupun kelompok. PAKEM yang merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Belajar adalah semua aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif di lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Jadi, konsep dasar belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu amatlah bergantung pada proses belajar para siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembentukan tingkah laku melalui belajar. Pendidikan sangat berperan penting dalam proses pembentukan karakteristik peserta didik. Bahkan, hal tersebut merupakan salah satu tujuan dalam pendidikan. Pembentukan tingkah laku ini sejalan dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam berbagai hal. Perubahan tingkah laku ini dapat terjadi melalui proses belajar. Tak hanya sikap dan tingkah laku dalam belajar saja, namun hal ini juga dapat mempengaruhi peserta didik di lingkungan sosialnya. Menurut Sujana, terdapat 3 ciri utama tingkah laku yang terbentuk dari proses belajar. Yang pertama, terbentuknya tingkah laku yaitu berupa kemampuan aktual dan potensial. Yang kedua, perubahan tersebut terjadi relatif dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, kemampuan tersebut diperoleh melalui hal belajar atau hal usaha. Nah, pembentukan tingkah laku ini juga tidak terlepas dari peran guru, yaitu mulai dari mencari referensi pembelajaran serta membimbing dan pembentukan tingkah laku peserta didik agar tidak melenceng dari indikator keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.